Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah berada di ujung Ramadan. Kita berharap, bermunajat kepada Allah agar Ramadan ini jangan sampai meninggalkan kita sebelum kita bersih. Kita ingin supaya Ramadan ini mencuci kita, membersihkan kita segala kesalahan dosa-dosa kita, sehingga nanti kita akan memasuki Idul Fitri kembali kepada kesucian. Hanya Allah lah yang akan memberikan itu, sehingga mari kita terus mendekat kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita lakukan dua. Ini tolong dipegang. Bangunlah jam 2 malam untuk mengingat. Boleh jam 1, boleh jam setengah 2, jam 2 malam. Ambil jam 2 malam. Berdirilah di dua kaki kita dengan lakukan 2 rakaat, yaitu salat taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Kemudian 2 yang ketiga adalah cucurkan air mata dari kedua belah mata. Karena kita tidak tahu dosa kita berapa banyak, tidak ada yang bisa memberikan, yang bisa membersihkan kecuali kepada Allah. Mohon taubat kepada Allah. Kita minta agar hati kita dibukakan oleh Allah untuk taubat kepada Allah. Karena Ramadan ini tanamkan pada diri kita, mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Ramadan kita yang terakhir. Kita tidak tahu apakah kita besok atau lusa kita akan bernafas kembali. Saya di dalam bulan Ramadan ini, pada satu malam saya telah sholat tarawih. Saya pulang setengah 9, kemudian tidur jam 9 saya tidur, jam 10 saya digedor oleh satu orang tetangga. Tek, dokter, bangun dok. Assalamualaikum, 2 anak muda datang. Akhirnya saya bangun, baru tidur kira-kira sekitar 40 atau nggak sampai 1 jam. Saya bangun, ada apa? Lihatkan ibu. Kenapa? Ibu kok nafasnya sudah sangat drop. Ini Ramadan. Saya berangkat ke sana. Ya, saya ke sana sebentar, siap ke sana. Saat itu saya coba dengan alat yang ada. Saya pakai stetoskop. Saya cek jantungnya. Ternyata jantungnya sudah tidak terdeteksi. Saya cek pernapasannya, juga pernapasannya sudah tidak ada gerakan paru-paru, suara paru-paru, gerakan paru-paru enggak ada. Tapi saya cek pupil matanya, karena itu pupil mata, refleks mata itu menandakan di otak, di motula belakang sini, itu tempat pusat refleks mata. Di belakang sini saya coba cek gimana ini, karena di situ juga pernapasan, di modula oblong atau pernapasan. Kemudian di situ juga adalah tempat pupil mata. Nah, di situ saya lihat bahwa masih ada, prediksi saya yang kanan itu 20% lah, masih ada. Yang sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri kalau saya lupa. Yang sebelah itu salah satunya itu masih 10%. Saya tunggu, ayo kita tunggu 15 menit. Saya tunggu 15 menit, keluarga sudah datang.
Saya katakan, ayo talqin, moco, ayo bareng-bareng. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Di saat la ilaha illallah, saya tidak mampu, Pak. Saya termenung betapa perjuangan seseorang yang menghadapi syakaratul maut, sehingga kita bermunajat kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi syakaratul maut, sampai malaikat Jibril tidak mampu untuk melihat Rasulullah. Sampai Sayyidina Jibril itu menoleh. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, apakah engkau benci denganku? Apakah engkau tidak sudi? Ataukah bagaimana sehingga engkau berpaling? Kata Sayyidina Jibril, aku gak sanggup ya Rasulullah melihat penderitaan Habibullah, kekasih Allah. Aku gak sanggup untuk melihat betapa begitu sakitnya syakaratul maut, betapa beratnya syakaratul maut. Tapi Rasulullah yang begitu dicintai oleh Allah, yang begitu disayangi oleh Allah, yang begitu dekat dengan Allah. Tapi apa jawab Rasulullah? Ya Allah, limpahkan semua sakit itu kepadaku, jangan dilimpahkan kepada umatku ya Allah. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, begitu cintanya Rasulullah kepada kita, begitu ingatnya Rasulullah kepada kita. Alangkah sayangnya kita tidak minta kepada Allah, ya Allah, bukakan hati kami, ya Allah, bukakan hatiku, ya Allah, agar aku cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita minta. Karena Rasulullah sangat sayang kepada kita. Rasulullah cinta kepada kita. Jangan lepas setiap hari kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat setiap solawat, sering solawat itu Pak, ketika dekat dengan Rasulullah. Kalau Indonesia kan jauh Pak. Di sana setelah di Masjid Nabawi dekat, ingin dekat lagi di Raudhah. Itu di saat di belakang Raudhah itu pas keluar sedikit, ada tembok gini, dan berpeganglah di situ. Kita masih belum lego diceruh, dicoba cekelan mana Pak. Cekelan mana? Waktu cekalan itu nggak tahu berapa menit, kaki tergetar Pak, bergetar kaki ini, wah nyendak kuat keluar. Kenapa? Karena begitu hebatnya, begitu kuatnya aura kekuatan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mudah-mudahan terus diisi dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita ada beberapa. Saya tanya dulu, apakah kajian kita bayar utang? Ini bayar utang, karena saya punya utang nih. Kajian kita yang bulan Sya'ban kemarin, itu saya punya utang. Bayar utang ini dulu. Apa? Tentang bagaimana lanjutan toharoh. Bagaimana cara kencing yang betul, karena ini berhubungan dengan wudu, berhubungan dengan sholat ini, atau dampak efek betapa dahsyatnya Ramadan itu pada otak. Nah ini yang mana ini? Yang toharoh aja ya. Kalau toharoh ini juga penting, sangat penting. Oke, toharoh ya. Oke, kalau toharoh ini mundur, tapi nggak apa-apa, nanti sampai ikuti semuanya. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, ini sebenarnya kajian cukup panjang, tetapi saya percepat, yang penting bisa memahami itu. Yang pertama adalah
perintah sholat. Perintah sholat itu satu-satunya perintah Allah yang tidak melalui kiriman, tidak dibawa oleh malaikat atau ayat-ayat Allah melalui yang lain, melalui Rasulullah, mungkin melalui mimpinya. Ayat ini mungkin melalui suara lonceng, suara berbagai macam yang ini daripada turunnya Al-Quranul Karim, termasuk juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, mulai dari surat Al-Alaq itu dibawa oleh Sayyidina Jibril. Tapi ini adalah salat ini gak oleh main-main. Kenapa? Karena tidak diizinkan oleh Allah untuk dibawa, kecuali apa? Yang menerima langsung, yaitu Rasulullah diajak ke Sidratul Muntaha untuk menerima salat yang kita lakukan ini. Tanda orang Islam itu ada 3. Apakah dia sebagai seorang Muslim atau bukan? 3 ini. Yang pertama adalah dia mengaku dan mengucapkan syahadat. Yang pertama. Yang kedua adalah yaitu dia salat. Salat tidak bisa diwakilkan. Salat tidak bisa diberikan kepada siapapun. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, ya sambil tiduran, apa? Isyarah. Nggak bisa juga di depan imam. Ya kan, jadi makmum atau jadi imam. Berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, kemudian berbaring nggak bisa, dengan hati isyarat nggak bisa. Ini yang nomor 5 boleh, apa? Di depan imam. Tuh. Terus kemudian yang ketiga apalah? Puasa. Puasa ini tidak bisa diwakilkan. Mau dia miskin, mau dia kaya, tidak bisa. 3 ini. Kalau 3 ini roboh, ya toh. Tapi urutannya yang kedua dulu, ya toh, sholat. Kalau orang itu tidak sholat, ini apakah dia seorang Muslim? Ini Imam Tirmizi dalam satu hadis sebutkan bahwa seorang Muslim itu ini, kalau 3 ini nggak dilakukan, dia akan rusak. Sekarang yang kita lakukan taharah, kita sholat, Pak. Sholat itu di saat kita sholat Allahu Akbar, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kemudian kentut. Ya apa salatnya? Ya apa salatnya? Batal? Enggak. Jadi orang yang salat kalau kentut enggak batal. Setelah dia kentut kemana? Kemana dia? Wudu. Keluar dia dari barisan wudu. Berarti yang batal apa nih? Wudunya. Jadi yang batal wudunya. Ini saya kasih tanda petik loh, bukan waduh. Ini Dokter Mustafa ajarkan kok kentut nggak batal. Artinya tanda petik ada sesuatu di tengah itu, yaitu wudu. Kalau saya ambil contoh yang lain biar ada pembanding. Salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. HP saya bunyi. Beliau nelpon saya. Oh iya, Dok, ini kita di Masjid Mustaqim, ini begini-begini. Ya insya Allah nanti gini-gini, Alhamdulillah. Ya kira-kira gimana? Saya mau ke rumah, Dok. Monggo silaturahim, monggo di rumah. Ono kurma. Nanti kalau habis apa? Habis kajian mau makan kurma di omah, saya siapkan. Hah?
Loh, nggak mau semua nih, tapi habis lebaran nggak apa-apa ya. Ya dah. Terus kemudian gini, ya sudah saya tutup. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira salatnya rusak enggak? Nerima telepon. Wudunya batal enggak? Enggak. Bisa bedakan ya kedua ini. Jadi berarti betapa pentingnya ini wudu. Sebelum wudu. Nah, ini berikutnya. Nanti kapan-kapan kita kupas tentang wudu. Ya, ini tentang taharah. Kita buang air kecil. Yang tadi buang angin. Pes. Buang angin. Bapak-bapak, saya tidak bahas tentang buang angin dulu. Tapi yang depan. Ini karena waktunya sangat singkat banget. Untuk yang depan, ini saya sudah coba saya pelajari satu demi satu. Asbabnya itu tahun 2001 atau 2001 saya kencing buang air kecil di Cirebon. Waktu di Cirebon tempat klosetnya itu berbeda. Kalau kita klosetnya roto, kalau di kono tempat Habib, lupa saya nama beliau, tapi fangnya adalah Al-Habsyi. Saya di sana, loh kok beda? Nah, nanti saya bahas itu. Itu yang pertama. Tapi saya menyalahkan kloset. Saya menyalahkan kloset itu enggak betul lah, kloset itu mungkin rusak lah, kloset itu macam-macam lah. Itu membela diri. Membela diri. Yang kedua, tahun 2003 saya berangkat, Allah izinkan saya berangkat ke Mekah. Di sana saya melakukan haji di Aziziyah, 2 kilo dari lempar jamarat di Bin Daud itu. Kita jalan ke situ lebih kurang 2 kilo. Di situ kita tinggal lebih kurang 7 hari, 8 hari 7 hari gitu, tempat transit itu. Nah, di situ WC-nya juga beda, sama-sama yang di Al-Habsyi yang ada di Cirebon. Yang pertama saya bela diri. Oh, itu yang WC-nya terus saya gini-ginikan. Nah, saya balik. Ya saya. Oh, si podo. Nah, dari situ asa iya si podo sih. Kebetulan mungkin ya. Pada hari keberapa ketiga atau keempat di sini antri. Yang orang haji itu kan royoan Pak. Antri gini ada orang 5. Saya waktu itu ada kok antri. Saya nyoba ke kamar mandi yang lain di mes itu. Di apartemen itu saya cari yang lain. Oh, di situ ada orang 2. Oh, di sini aja. Kan lebih cepat ya toh dibandingkan yang 5 antrinya kan. Ke sana pas saya masuk kamar mandi. Tadi yang pertama yang sana tadi, Pak. Saya ke sana, ternyata podok. 3 Pak. Oh, ini saya yang salah. Gimana cara kencing yang benar? Hanya saya pelajari dalam ilmu kedokteran. Terus kita lanjut. Sekarang bagaimana cara kencing? Sebenarnya ini lanjutan kajian kita kemarin, ya toh. Fungsi ginjal kita stop dulu, tapi kita turun langsung produknya. Jadi ginjalnya baru kemarin baru ketiga ya, baru ketiga 4, 5, 6, 7 itu belum ya, sampai ada sekitar kalau nggak salah 10 atau 12 saya lupa. Turun ke bawah. Nah, di saat turun ke bawah ini masuklah ini ginjal kita kanan kiri 2. Itu dia masuk itu namanya ureter, jalan ureter. Setelah selangnya ke sini dia masuklah ke kantong kencing, yang disebut dengan vesika urinaria. Nah, kantong kencing ini menampung tempat urin. Nah, menampung tempat urin, kemudian berapa yang bisa ditampung? Yang bisa ditampung maksimal itu 400 cc. 350, 400 ya. Ini ada aqua enggak? Aqua gelas. Ada aqua gelas enggak? Tolong takmir mungkin atau ini Mas, aqua gelas. Ya. Oke, kita lanjut. Air itu tertampung di situ. Ini saya ambil cepat ya garis besarnya. Karena nanti kalau ada pertanyaan apa nanti pada kajian rutin atau ini nanti. Jadi masuklah dia. Nah, terus kemudian, alhamdulillah, ininya mana? Ininya mana? Iya.
Bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjut. Setelah kantong kencing isinya 240. 200 cc berarti 2 gelas. 400 cc kantong kencing ya, 2 ini. Oke. Terus kemudian ini kok nggak bisa metu? Kenapa? Kok nggak bisa metu? Ketutup. Ya. Kantong kencing kita tuh ketutup. Pek. Tutup. Terus kemudian kalau kencing dia akan terbuka. Berarti ada buka tutup. Klep. Di mana klepnya? Di bawah. Klep itu kalau dia buka terus ya apa? Bocor. Satu. Kalau dia buka terus. Kalau dia nutup terus, ya apa? Nutup terus ya apa kira-kira? Pernah sing gak iso nguyu. Sapa sing pernah? Ayo angkat tangan. Sapa sing pernah? Ya apa rasane? Saya pernah. Tahun 86. Saya ada gangguan. Gak iso nguyu, Pak. Merindingnya enggak kuat. Saya panggil teman senior saya, Mas, dok, tolong dok ke rumah dok. Apa? Tolong suntik saya. Apa awak putih? Nguang gelepar. Waduh, enggak iso nguyu, Pak. Klepnya cep. Gak iso buka, Pak. Ya Allah. Itu 2 kali saya terjadi. Pertama, bawa ke rumah sakit. Saya di ruang operasi. Terus kemudian apa yang dilakukan? Masukkan kateter yang kecil. Ya Allah, sakitnya ampun. Iya, sakit nahan kencing sama sakitnya masuknya kateter walaupun sudah pakai vaselin. Ojo mbayangno, aku tok ae sing mbayangno, Pak. Sampeyan kok bingung mbayangno udah. Yang kedua, wah ngene carane gak mampu aku ke rumah sakit. Gak mampu aku ke rumah sakit. Ya apa? Tak panggil, hanya saya disuntik. Suntik 2. Tolong suntik ini dan ini. Jadi 2, 1 untuk ngendorkan yang kenceng cek tadi, kemudian yang kedua saya minta tolong suntik juga itu obat anti nyeri, anti sakit, Pak. 2 disuntik, Pak. 1 intravena, seret masuk, 1 bokong. Apa wis loro dikasih loro pisan. Gak apa-apa, cas gitu. Kira-kira 1 menit keluar, Pak. Cerut kencing. Alhamdulillah, Pak. Klep ini tadi tombolnya di mana? Remote-nya di mana? Sopo sing memelihara klep? Siapa yang buka nutup klep? Sopo kira-kira? Allah sayang banget sama kita, Pak. Ini, Pak, klep ini, Pak. Allah sangat sayang banget. Allah yang pelihara kita, Allah yang jaga kita, Allah yang memperhatikan kita. Allah lakukan ini. Kalau ini los dibuka terus, Pak, nguyu. Ditutup terus, salah. Buka tuh, salah. Ditutup total misalnya 10 hari, yo salah. Nah ini bahwa Allah sangat sayang pada kita. Allah dekat sama kita, Pak. Allah itu dekat sama kita. Tapi apakah kita mau melihat apa yang Allah titipkan kepada kita? Ternyata Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan kita sayang kepada kita, Pak. Sudah mulai masuk, Pak, ya? Kita lanjut. Kencing. Di saat plek kencing. Ini berapa panjangnya? Buat ibu-ibu, antara kantong kencing, klep, kemudian pipa yang di depan,
Orang laki itu disebut penis, tapi lubang salurannya ini disebut uretra. Yang tadi dari ginjal turun itu disebut ureter kanan kiri. Kalau itu macet Pak, waduh, gulung Pak, yang disebut dengan kolik itu gulung Pak. Saya pernah ada pasien yang ada batunya nyantol. Waduh Pak, munting Pak. Nah, ini ke bawah. Terus kemudian untuk uretra ini pada ibu-ibu atau pada perempuan itu panjangnya 1 sampai 3 cm seperti ini untuk ibu-ibu. Tapi untuk bapak-bapak berapa ini? 5 sampai 7 cm. Untuk senggol penggaris enggak? Oke. Ada yang mau ke sini? Monggo. Yang muda boleh, yang tua boleh. Dua enggak apa-apa. 2, satu lagi. Pak Obat, monggo. Nah, ini kira-kira berapa senti ini? Berapa senti kira-kira? Banyu ya? Oh, banyu. Ya. Kira-kira ya 5 senti. 5 senti. Tangannya sampai. Buka. Oke. Ngeroto. Tolong bawa ke sana. Banyak nggak bajunya? Ini ya, coba mana tanganmu. Ya, nanti ditunjukin ke kamera. Coba tunjukin kamera sana. Oke, banyak, cukup. Oke. Bapak, di saat orang buang air kecil, kalau kita harus tahu dulu posisi ini, Pak. Kalau ini saya ginikan, airnya ada nggak? Ada nggak? Kelihatan nggak banyu dek ini? Masa sih toko atuh kuno ketok ah? Ini ya. Nah, posisi seperti ini. Tapi kalau ini saya beginikan, ada jatuh? Ada? Oke ya. Di saat orang buang air kecil, kalau dia posisinya berdiri, orang kencing berdiri, posisi begini, maka terutama yang laki itu biasanya banyak kencing berdiri kan. Kalau dia kencing berdiri, satu ininya adalah begini. Di saat dia kencing habis ya, kita ketahui bahwa kelep itu bukan di ujung uretra atau di ujung penis, tetapi di pangkal sini. Ini dulu yang harus kita tahu. Kenapa? Karena kalau ini kita harus hati-hati. Azab kubur yang paling banyak apa? Kencing, Pak. Cara kencing, Pak. Enteng. Mek kencing toh. Tapi azab kubur banyak ini. Dan Rasulullah sampaikan bahwa ada 2 kuburan. Yang satu adalah apa? Kencing. Yang satu mulut. Lisan. Nanti kita kupas, Pak, tentang kalau wudhu nanti kenapa mulut dicuci. Itu nanti ada hubungannya ke sana. Nanti saya ceritakan itu. Oke, ini kita kencing. Celut kencing. 1, kencing kita takut nyiprat. Kalau nyiprat bagaimana? Enggak. Posisi tubuh kita. Posisi tubuh kita apakah begini kencingnya ataukah begini? Saya banyak deh Pak di bandara kalau kencing begitu. Maaf, ini di masjid, tapi saya sampaikan, ini enaknya dokter Pak, jelas no Pak, jeru-jeruan nih. Wah gini, ya toh, ibu-ibu nggak apa-apa, nanti ini diajarkan kepada suami, dikasih tahu, mengoyo, jadi ya sehingga paham. Anak kita, ini penting banget. Kalau ada berkompeten tentang anak-anak, saya siap untuk anak-anak SD, anak-anak SMP. Saya kemarin SMP 13, kemudian MAN 2, SMA, lab, terus kemudian saya keliling Pak, untuk menyampaikan bagaimana cara toharoh yang benar. Ya. Oke, dilanjut, ini. Terus kemudian kalau posisi seperti ini, pasti burungnya juntit gini. Sehingga semakin banyak urin yang ada di sini. Sisa kencing. Ini Pak. Nah, bagaimana cara kencing yang benar? Saya langsung cepat.
Saya cepat. Aku agak maju apa ini? Mengganggu gak ini? Ini kasihan yang apa? Ini, oke. Ya. Kalau berdiri tadi gini, ya. Yang kedua begini, dia tidak ada tekanan di sini, Pak. Dia kantong kencing biasa saja. Tetapi jongkok. Nah, jongkoknya bagaimana? Ini yang penting. Pertama, jongkoknya tidak seperti ini. Ini yang kebanyakan. Kebanyakannya seperti ini. Ini. Enggak, monggo. Enggak seperti ini. Kalau seperti ini, maka posisi kelek begini. Ini. Dokter, kok ero dong? Loh, aku belajar nguyu ini 5 tahun ya, Pak. 5 tahun, Pak, tak gulai sampai gimana kantong kencing, berapa kekuatannya, bagaimana bentuk isinya, bagaimana jumlahnya, bagaimana jatuhnya. Itu tak pelajari situ-situ, Pak. Ono sing pernah protes, "Dok, masa sih 5 tahun, Dok?" Loh iya, ya kalau ini kan sudah jadi, sak gurungi jadi ku lho. Cari lagi satu lagi, cari lagi di literatur ini sampai saya keliling dari pondok ke pondok, Pak, untuk tahu ya apa cara kencing. Beberapa pondok yang saya sudah hubungi, saya datang ke sana, "Dok, kencing itu jongkok, Dok. Bib, kencing itu jongkok. Mungkin kayak gini ya." Kalau dia ngomong mungkin kayak gini, aku sudah mulai tapi alhamdulillah saya cari ilmu kedokterannya, Pak. Bukan begini. Bagaimana yang dilakukan adalah monggo semua berdiri. Ibu-ibu nggak usah. Ibu-ibu nggak usah. Ini bapak-bapak. Nanti ibu-ibu saya kasih juga resepnya sedikit aja. Ibu-ibu nggak terlalu masalah. Oke, semua pada berdiri. Berdiri, oke. Satu, ikuti saya, yaitu kaki kanan maju sedikit. Plot 1 langkah. Kaki kanan selangkah, oke. Sudah. Jangan gede-gede, jangan gede-gede. Ya toh, pelan aja. Plot. Oh, kaki kanan. Nah, ini maju selangkah. Terus kemudian yang kedua, duduk. Duduk pantat itu diletakkan di sini. Jangan dulu duduk sebelum saya duduk. Maju 1 langkah, kemudian ini. Tek. Oke. Sudah, duduk. Jadi maju 1 langkah, terus kemudian duduk. Let. Enak. Jadi yang kanan yang maju ya. Yang kanan yang maju. Kemudian kanan berarti sebelah depan. Bapak-bapak masih bersyukur, Pak. Saya di Malang belajar kencing, alhamdulillah dokternya ada di Malang. Lihat YouTube saya, ada yang nelpon saya, Pak. Teko ndi, Pak? Teko Singapura, Pak. Telepon saya, dokter Mustafa, ya gini, "Dok, tolong dok ke sana berangkat." "Loh, apa?" Saya bilang, "Ke sana. Ada apa?" Tak pikir kati belonjo, Pak. Apa gini? Rupanya enggak, "Dok, kami setelah melihat itu kami belajar kencing." "Loh, kok om Singapura kok belajar nguyu?" Oh, rupanya penting nguyu ya, Pak ya. Oke, dilanjut. Ini maju, kemudian ini. Ini berarti ini posisinya. Nah, begini. Enak banget. Jadi enak, ya. Sudah, yang pertama. Setelah itu posisi kelek masih seperti ini. Di saat begini masih seperti ini. Terus awas, ini jangan ke sini. Ini jangan ke sini. Jangan ke lantai. Posisi gini. Posisi burung begini. Kalau tadi begini. Posisi keleknya, Pak. Sehingga masih ada sisa nanti di sini. Tapi kalau seperti ini, maka posisinya sudah begini. Terus kemudian kita arahkan ke bawah. Karena gaya gravitasi, air itu turun ke bawah. Bagaimana supaya turun ke bawah? Ini ketiak taruh di sini. Supaya apa? Ini masuk, maaf, Bapak sudah rasakan belum? Ini masuk.
Ini masuk. Tekanan pada kantong kencing. Saya minta tolong, ini ada yang mau kencing apa enggak? Kenapa enggak nguyuh? Tolong ojo langsung dipraktek, no, Pak. Ini praktek gerakan tok. Ya toh. Nah, kalau gini kabeh takmir ngamuk. Ya toh, saya ingat orang Yahudi yang kencing di pojok waktu Rasulullah yang lakukan nyuntuh orang Yahudi yang nguyuh di pojok masjid. Oke, begini. Setelah ini maka posisi klep ke bawah. Posisi klep ke bawah. Maka dia akan keluar kencing. Setelah habis ya. Nah, dan enak Pak, duduknya latihannya enak banget. Kalau masih agak goyang-goyang itu belum pas. Pak, duduk enak banget Pak. Setelah itu ini ke bawah. Nah, setelah ke arah bawah kencing habis. Tapi kadang-kadang sih kerosok itu adalah sensorik. Otak kita masih kabar, si ono di jero kantong kencing, si kerasa ya, keletnya belum nutup. Apa yang dilakukan adalah digoyang. Saya coba cari. Saya pernah diskusi sama Allahyarham Ustadz Gus Malik, ya itu sampai 4 jam. Gus Malik Allahyarham. Jadi dia apa? Dok, itu saya baca kitab tuh bisa juga setelah itu singgah gini. Boleh. Tetapi kalau saya kok ribet, ya toh? Boleh. Saya katakan untuk menuntaskan habis. Tapi ini saya ingat kalau kerupuk sudah penuh supaya dia masuk ke dalam atau kue dia Pak. Gerek atau diginikan ya. Nah, ini juga seperti itu. Saya air, Pak. Galon itu ada sedotan. Kadang-kadang, entar saya miring no. Betul lagi ya. Ya, jadi kita miringkan. Gimana cara miringkannya? Pantat kita yang ini pindahkan sebelah kanan. Saya ngadep ke sana. Jadi gini, bisa enggak? Bisa. Nah, gini. Ini jangan nyentuh. Setelah gini, ya. Terus kemudian pindah. Nah, bisa? Nggak usah bingung. Nah, bisa kan? Nggak usah muter banget, biasa saja. Berarti kantong kencing tadi yang begini dia gini. Oh bisa, nggak pun delok tok iso. Aku belajar suwi loh Pak. Sampai di omah pernah ada ketemu saya, Habib sama apa? Aku waktu itu kami belajar kencing. Terus ya apa cara? Lo ya lali aku. Nah, jadi monggo dipraktekkan. Nanti mungkin dari video juga bisa. Tapi mumpung di sini tak benar no, mek keliru. Nah, gini puter. Ini aja, jatuhkan ini aja. 2-3 kali nggak apa-apa. Nah, 2-3 kali monggo. Tapi kalau agak susah begini, boleh begini. Ini. Nah, jadi boleh turunkan begini. Nah, jadi ininya kita rubah. Sudah bisa ikuti? Kalau saya itu lebih cepat gini. Gini ya, saya balik lagi ke kiri. Keluar lagi, Pak. Yang kedua. Ini tadi yang pertama. Yang kedua, saya percepat ya. Hendaklah berdehem. Ya apa cara dehem? Monggo. Sing krasa ya apa? Krasane ya apa? Dik kini, lega. Saya belajar berdehem itu saya lupa 9 apa 15 hari. Sinau dehem. Saya cari Pak. Saya tanya, Ustaz, itu ada disebutkan di situ hendaklah berdehem. Ya apa dehem? Ya dehem sunnah, dehem itu iya, paham aku. Tapi aku dokter dia rotok ngeyel. Dokter Mustafa dia pengen tahu ya apa dehem itu. Saya coba.
Kok opo sih dampaknya tadi loh, manfaatnya itu opo? Gak dapat opo. Tak cari di literatur, tak coba buka. Gak ada pelajaran kuliah tentang berdehem. Fakultas kedokteran, ono gak bab berdehem? Ono gak bab berdehem? Gak ono. Jadi waktu itu saya mau ngambil apa itu des. Oh iki. Saya masuk lagi ke kamar, saya lihat tuh. Oh, ternyata untuk berdehem itu tarik nafas. Nafas, ya toh posisi tetap begini ya. Ya toh, ojo di keluar kamar mandi. Ya toh, saya tadi keluar kamar mandi, tarik nafas. Nah, di saat tarik nafas, paru-paru mengembang. Diafragma kita, ini paru-paru, rongga perut, di sini ada pembatas, namanya diafragma. Di saat seperti ini, begini. Di saat kita tarik nafas, dia begini. Coba tarik nafas. Dia begini. Paru-paru narik, saat begini. Terus kemudian hentakkan. Coba tarik nafas. Apa yang terjadi adalah penekanan pada diafragma, menekan rongga perut, kemudian ini kantong kencing yang sudah kosong. Itu ada tekanan. Tapi kalau iku ada ono uang di jero kamar mandi. Sopo di jero? Oh, apa di kamar mandi? Oh, bukan itu. Tetapi tarik nafas. Kelihatannya sepele Pak Iyo. 2. Udah dapat 2 ya. Setelah kencing tadi, ini masih ada. Saya coba. Waktu kencing belum mengerti berdehem. Saya coba setelah kencing selesai. Loh, mana? Oh ini. Maaf, ini saya praktekkan. Saya tidak pakai tisu ini, pakai tisu makan yang warnanya yang agak kasar itu. Warna hijau, warna apa? Ya, nah. Ya, nggak tahu saya tisu apa tuh, kadang-kadang kasar gitu ya. Terus kemudian saya siram. Saya habis kencing, tidak saya siram. Ini, kemudian saya lap pakai tisu. Udah tak? Gak namanya tak? Kering. Saya ambil tisu yang lain, saya taruh di sini. Saya ruku. Di saat ruku, ini ngelipat. Ada tekanan. Ini tak telok basah. Basah. Pernah coba lagi, ini bukan sekali 2 kali Pak, berkali-kali saya. Apa hipotesa begini, saya lakukan ini. Ya, setelah itu, oh bagus sudah, saya sujud di kamar mandi Pak, tapi batu enggak sampai penuh. Ya toh, saya sujud gini, saya coba, ini nggak apa-apa, saya siram, saya nyoba gini. Tisu saya taruh. Ya toh. Basah, ada 2, 3, 4 tetes. Kira-kira saya habis kencing, terus kemudian wudhu, pasang sejadah, sholat, ruku, kira-kira menentukan. Sholatnya ya Allah, dari sopo lanjut, kentut aja, gak wani lanjut, kentut. Ada seorang anak Pak, dia tuh tanya, ada orang sholat berjamaah, kemudian rakaat ketiga, mandek, guru salah, dia metu. Terus balik mana, pas balik sholat lagi, dia jadi, Pak D, ngomong, Pak D tadi kenapa metu? Loh tadi saya ngentut. Oh, Pak D ngentut, iya. Terus kemudian saya wudhu lagi, ini digentut. Ono Pak,
Kentutnya ono enggak? Tapi tetap kita wudhu. Dan iki urinnya ono enggak? Kemana? Ke celana dalam. Celana dalam kita dari apa? Dari katun. Maka dia hilang. Najis enggak? Coba pakai celana dalam dari plastik. Ono enggak urinnya? Ada urinnya. Coba pakai celana dalam pakai plastik, kentut. Ono enggak? Ono, kecuali pakai ampas sih. Kecirit, bisa aja. Ya toh, tapi kentut aja kita wudhu. Nah ini Pak, betapa pentingnya kita. Lanjut, sudah gini. Jadi yang kedua tadi berdehem. Yang ketiga, ini saya agak percepat sedikit. Yang ketiga, setelah selesai kita buang air kecil, habis. Yang kedua begini, nyata tinggal digoyang aja. Tapi jangan lupa ini tadi. Yang berikutnya adalah berdehem. Cara berdehem, tarik nafas. 1, 2, jadi 3 dia akan tas, dia akan keluar. Kalau masih ada urin, biasanya kita sudah yang begini itu sudah mulai hampir minimal banget Pak. Yang sudah digoyang ini karena posisi kita kencing tadi arah uretra itu sudah ke bawah. Jadi ini sudah yang cara yang benar. Kedua berdehem. Belum habis tadi yang begini. Yang kedua berdehem. Yang ketiga diurut. Bagaimana cara ngurutnya? Maaf, bukan begini. Bukan begini. Kenapa bukan begini? Karena kita harus tahu dulu, uretra itu berada di bawah. Berada di bawah. Bukan ini bukan di tengah. Bukan di tengah sini uretra itu. Kalau kita penampang begini, bundar gini, bukan di tengah, tetapi di bawah. Nah, di bawah sini. Jadi sehingga enak banget kita dengan cara apa? Tangan kita yang jempol dengan yang kelingking, yang jempol di atas, plek gini, tek, yang kelingking tinggal tekan, kemudian gini. Begini. Ada orang yang mengatakan, dok, ini maaf, ini telurnya di bawahnya. Bukan itu di bawah itu dia tidak kena keleknya, posisinya bukan di situ. Yang ini. Jadi ini, ambil dari pangkal ini, cekel sebagai penahan. Ya toh, yang atas kemudian yang bawah tinggal didorong. Cek. Tinggal gini kan aja. 1, 2, 3. Insya Allah. Yang pertama tadi cara congkoknya benar. Yang kedua cara berdehemnya benar. Yang ketiga ini. Kalau masih ada juga sisa 0, sekian sisi, insya Allah Allah maafkan. Ibu-ibu sebentar. Ibu bisa lihat ya. Mas, saya geser dulu. Yang sebelah sana biar ibu bisa lihat. Ibu kelihatan ya? Ibu kelihatan? Mas, geser dikit. Ibu yang di tengah aja. Posisi di tengah semua. Posisi di tengah nggak apa-apa. Oke. Tembus ya, kelihatan ya? Posisinya saya ngadep ke sana. Ya. Ibu-ibu tetap seperti jongkok begini. Tetap begini, jadi berdua begini, tetap begini. Terus kemudian supaya ada tekanan pada kantong kencing, ininya diangkat sedikit. Ini, temennya diangkat sedikit gini. Ojo agak jelunggup. Ya, jadi ini duduknya sudah begini, persis bu, ini udah betul, ya, udah betul. Kemudian maaf, ini diangkat sedikit. Paham? Gini, angkat sedikit. Ojo teman-teman. Ya, angkat sedikit aja. Ini supaya apa? Adanya tekanan sini, dia akan membuat tekanan di sini. 1. Kedua, berdehemnya bodoh. Ayo, tarik nafas. Mekanismenya itu saya belajar lagi, Pak. Kok bisa ya? Jadi tahu dulu, keluar. Oh ini, akhirnya
Oke, yang kedua. Yang ketiga, tadi bapak-bapak ini. Ibu-ibu itu enggak ada. Ininya hanya 1 sampai 3 cm, pendek. Uretra ibu-ibu itu pendek. Di ujung pendek. Bapak-bapak agak panjang, 5 sampai 7 cm ini. Terus kemudian ini, bagaimana ini mungkin ada sisa ini? Yang kedua berdehem. Yang ketiga, kalau bapak-bapak tadi adalah dengan cara di ini, ibu-ibu dengan cara pada posisi seperti ini, ya kan? Maka tangan kiri masukkan ke pelipatan ini. Ini ada lipat. Masukkan ke sini tangan ibu-ibu, gini, kemudian ditekan. Ditekan ini 1 kali, 2 kali. Yang ditekan adalah kantong kencing. Yang di sebelah kiri sini jadi ditekan. 1, 2, 3. Nanti dia akan menekan kantong kencing, kemudian dia akan mengeluarkan ini. Masih ada sisa sedikit. Yang kedua, yang ketiga biasanya ibu-ibu nggak pernah, biasanya gini aja. Sudah selesai. Ibu-ibu ya, sedikit aja. Latihan di rumah ya Bu ya. Latihan di rumah. Jangan latihan di kamar mandi. Engkau jelubuk. Hati-hati, pelan-pelan aja. Pokoknya yang penting dia ada tekanan di sini untuk adanya tekanan di sini. Saya ngambil efek adanya tekanan. Kemudian yang kedua tadi adalah berdehem. Nah, berdehem ibu-ibu nggak usah begini. Nanti agak susah. Begini aja nggak kok. Balikkan, ya toh berdehem monggo. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada waktu nekan ini sampai begini. Kalau ini begini nanti susah dia. Ibu biasa begini, kemudian masukkan ke sini, latihan nanti tekan 1, 2, 3 dengan yang sebelah kiri. Sudah selesai ibu-ibu. Oke. Sebelum saya lanjut lagi sedikit, ada yang mau nanya enggak? Mungkin ada yang kelewatan. Monggo. Waalaikumsalam. Bagaimana posisi kita lutut sakit? Apa? Lutut sakit, ya. Ya. Atik uzur. Yang tahu satu, ini yang ngasih sakit sopo. Yakini bahwa Allah ikhlas enggak? Ojo ngeluh. Sakit itu kalau ikhlas, maka Allah akan kesalahan dan dosanya. Ikhlas Pak ya. Nah, bagaimana kita susah kalau kita kencingnya seperti biasa, bapak yang nggak bisa jongkok, ya toh. Kalau memang nggak bisa jongkok, nggak apa-apa, kencing berdiri. Terus tapi agak ribet sedikit. Kalau memang kesempatan jongkok, monggo dijongkok. Kemudian kedua, yang tadi Pak, jadi nggak usah lompat-lompat, ya toh, tetapi digeduk-gedukkan aja sedikit ya. Ini tadi apa? Pas goyang, kita bersihkan. Yang kedua berdehem. Berdehemnya kita kalau kita hanya begini aja, bapak agak bungkukkan, tarik nafas. Jadi harus dengan begitu dia akan keluar lagi. Kalau kita tadi pada posisi jongkok tadi itu berdehemnya ini tadi. Tapi kalau posisi kemudian pada posisi berdiri, misalnya bapak nggak bisa berdiri, nggak bisa jongkok ya, posisi berdiri, tolong jangan begini. Ininya semakin begini maka posisi klepnya dia akan begini. Gimana caranya? Agak sedikit bungkukan dulu. Agak sedikit bungkukan supaya dia itu klepnya yang kita uber arahnya ke bawah. Setelah habis gitu Pak, ini belum tuntas, ini masih ada di sini. Yang dengan cara berdehem tadi 2. Yang ketiga, jangan lupa setelah selesai itu tadi apa? Diurut. Kalau 3 itu karena kita nggak bisa jongkok, mau tidak mau berdiri, nggak bisa jongkok kan? Tapi kita niat kita kan kepinginnya jongkok. Oke, itu Pak ya. Ada yang dilanjut pertanyaannya? Sudah satu dulu. Sambut. Oke, monggo. Ibu-ibu boleh bertanya. Saya siap sampai subuh. Monggo. Oke, ada yang menyarankan tadi berangkat sambil dilipat-lipat. Apa itu? Sambil dilipat-lipat. Iya. Nah, ini bagus. Ini pertanyaan bagus. Kalau kita kencing begini,
Selesai. Dikipat-kipat. Betul. Maksudnya supaya yang di sini habis kan? Ibu-ibu, inilah bapak-bapak bu, lucu bu, kadang-kadang diginikan. Nah, kalau diginikan ke sini. Paham? Jadi oleh nggak dikipet-kipet? Oleh, tapi mbunah di sini nanti. Kepok-kepok, apalagi sih? Sakno. Apalagi ada akinya. Oke, mungkin itu Pak ya. Kenapa saya ajak sedikit tertawa? Biar kita memori kita ingat, oh ternyata ini tadi. Nggak serius banget. Oke, ada lagi yang mau nanya? Monggo. Oh, tafadhol. 10, 20 yang nanya saya siap. Oke. Ya. Ya. Kalau klosetnya duduk, biarin aja. Klosetnya kan sudah duduk. Mau disuruh berdiri, klosetnya enggak. Toh. Sekarang saya ingin nanya, yang salah klosetnya, kitanya. Jadi kita itu digiring Pak. Jadi kalau klosetnya jongkok, dia pakno, usahakan kita cari supaya enggak posisinya enggak begini. Ya, kita kencingnya di bawah saja. Di bawah. Kan kamar mandi kita kan agak luas sedikit. Kencingnya di bawah. Nah, jangan di atas kloset. Kloset posisi seperti ini. Dikhawatirkan apa? Posisi gini itu burungnya gini Pak, klepnya. Udah habis. Itu permasalahannya. Kecuali kalau memang sudah dilatih, ya toh. Aku selama ini, makanya saya katakan 5 tahun itu sampai saya lakukan. Kenapa kencing begini? Ternyata masih ada. Ini masih ada Pak. Dan buktinya tadi pakai tisu, pakai gini. Saya cari terus. Ternyata yang jongkok, yang posisi seperti ini malah digoyang itu seperti itu. Ada di situ tulisan, ya toh. Silahkan Anda komen. Anda kasih nilai hijau 60% sampai 70% atau gini, itu akan dinilai nanti bandara yang terbaik internasional. Tak kira apa? Betul. Tadi kan ada gini. Teman saya kedutaan besar itu ngomong ke dubesnya, Mustafa, tadi kau kasih apa? Tak kasih apa kau? Loh, ya apa sih? Apa ini? Menurut saya kencingku apa? Tak benar. Masa kayak toharoh saja kayak untuk bersihkan kayak gitu Pak. Itu yang lakukan. Jadi jangan kau ya kita yang mencari ini supaya buat kita. Mungkin itu Pak ya. Jadi monggo Pak Nur. Waalaikumsalam. Ya. Habis apa? Ya. Ya. Itu kalau kita tunggu 5 menit itu keluar lagi. Ya. Tapi sebenarnya dari mereka. Bisa dua-duanya. Di saat kita kencing penuh, ya toh, keluar. Yang dari ginjal, di sini ada ureter yang panjangnya segini, lebih panjang dari itu. Ini ada urinnya. Kemudian ini akan masuk lagi. Yang tadi sudah selesai, dia akan menutup sedikit. Belum rapat banget. Anda tunggu berapa mili dia masih ada. Sehingga supaya dia tuntas, goyang. Yang goyang tadi supaya apa? Supaya kita ada waktu kira-kira setengah menit itu untuk dia turun. Di saat kita goyang itu, yang goyang ini tadi, goyang itu nggak harus sekali. Yang gini itu nggak harus sekali, gini aja. Boleh 4-5 kali nggak apa-apa. Setelah gini, turun dia Pak. Setelah turun, dia keluar dengan berdehem yang kencang tadi, nutup. Nggak kencing lagi. Pak Nur, bisa Pak Nur?
Yang selama ini 5 menit ditunggu. Ya karena belum jongkoknya dengan benar, belum yang begini. Oke, monggo, ada lagi? Nggak ada? Monggo, Pak Nur. Ternyata banyak yang nanya kencing gitu. Ya, dan untuk menambah kalau di atas pesawat itu kita atau pakai tisu aja boleh. Ya, pakai tisu monggo, silahkan. Tapi ya kadang-kadang kalau kita pakai tisu dia masih ada lengket. Ambil air sedikit, taruh di tisu. Lakono. Paham? Jadi kita kencing cerat, ya toh, mau pakai gayung atau pakai ini, nggak mungkin. Selesai pakai tisu. Selesai? Ini masih ada, Pak. Ya, kan? Terus kemudian ambil ini stapel di pojok itu dan ini. Saya belajar, Pak. Bapak pernah belajar kencing di pesawat? Karena saya pernah, Pak, itu keciprat. Jadi waktu itu saya salah pencet. Yang dari belakang, waduh, salah pencet. Kemudian kedua, pencetan ini juga, yang ini, hati-hati, jangan cos dia nyiprat, pelan aja. Itu harus latih dulu. Ini yang kita punya sempurna, tekanan kenceng apa enggak? Saya kalau sebelum kencing, saya sempat, oh jangan kencang-kencang, sedikit aja, sehingga kita di saat kencing juga bagus. Kalau enggak, nyiprat semua. Jadi perlu tahu, Pak, ya, di pesawat tadi boleh pakai tisu dulu, setelah kering, setelah gini ambil tisu kayak ono banyu, basah no. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, monggo. Cukup ya mungkin ya. Ada lagi yang mau tanya? Cukup. Oh, monggo. Waalaikumsalam. Itu lagi kalau dari pesawat itu sudah dibersihkan sama awalnya untuk menghindari langsung. Biasanya itu kita ambil tisu kering, lalu kita taruh di dalam. Nanti kalau mau sholat kita lepas berdua, jika tisunya kita ambil lagi, ya, kita bungkus sama tisu, lalu kita ambil lagi, kita sholat. Iya. Kalau kita pakai tisu monggo, tetapi Pak, masih dia kalau kita kering ini masih ada, Pak. Dia sudah tersedot, tapi di sini kan masih ada. Bersihkan pakai tisu basah. Bukan tisu basah yang tisu itu tisu basah itu isinya alkohol. Yang dingin enak seger nyes itu. Ya, bukan itu, tetapi tisu ini kita ambil aqua sedikit ya di tempat kita tuh, segini dia basah untuk menghilangkan yang lengketnya ini aja. Setelah ini aja sudah cukup kok, nggak ribet kok, ya bisa kita lakukan seperti itu. Oke, cukup ya. Ada lagi? Ada 4 doa. Tolong pelan-pelan bacain. Apa? Yang pertama kita minta agar ini nggak lepas. Apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, mungkin banyak kekurangan, kelemahan, baik kita sholat, puasa, ini macam-macam, kita minta ampun, astagfirullah. Terus kemudian yang ketiga, kita minta ridho, dimasukkan ke dalam surga. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan daripada azab api neraka. Mari kita baca 3 kali, setelah itu kita saling memaafkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu syahadika. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min
شهوتك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهتم لنا بالإيمان، اللهم اهتم لنا بالإسلام، اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.